Ini adalah streamer yang paling kacau, berbahaya, dan menurut gue udah nggak sehat sama sekali. Selamat datang di Seputar Internet, di mana kita akan ngebahas segala sesuatunya tentang internet. Dan kali ini kita akan ngebahas seorang streamer yang bernama Johnny Somali. Bagi yang belum tahu, nama dia naik ke permukaan akhir-akhir ini karena dia bikin banyak ulah yang menurut gua nggak bisa ditolerir. So, Johnny adalah seorang IRL streamer yang dimana dia biasanya live streamnya di luar sambil jalan-jalan, ngeliatin bagaimana dia mengelilingi kota, atau intinya dia nggak ada di ruangan live stream dia kayak gua sekarang. Pokoknya nunjukin berbagai macam aktivitas touch some grass yang seru buat ditonton sama banyak orang. Tapi akhir-akhir ini IRL streamer itu makin banyak yang toksik dan nggak sehat. Johnny Somali adalah salah satunya. Dia ke Jepang dan ya dia IRL streamer sambil melakukan hal-hal yang waduh. Pertama, dia muter lagu pakai speaker kenceng-kenceng di kereta Jepang yang udah terkenal banget di Jepang itu ya, lu ngapain muter pakai speaker di kereta gitu. Nelfon di kereta aja lu bakal ditegor. Dan jangankan di Jepang ya, di Indonesia juga kayak dimarahin. Di kereta pun dia ngelakuin hal-hal yang nggak jelas gitu. Kayak tiba-tiba nanyain orang tentang Nagasaki Hiroshima gitu. Terus dia nanya ke orang Jepang, kenapa lo ngelakuin Pearl Harbor gitu. Kayak, ya buat apa gitu. You know Hiroshima, Nagasaki. You know why you do this? Pearl Harbor. Dia juga sengaja duduk di kursi prioritas. Terus dia pernah nanya ke cewek, where's the hoe gitu. Where's the hoe tuh bahasa Indonesianya apa ya? Ya lu tahu lah, lu Google sendiri aja lah ya. Ikra? Gomang, how much? She there, well, she said 500. 500 yen? Dan iya, mungkin ada lagi satu dua hal tapi gue lupa. Tapi intinya dia memang orang yang pengen banget dapat attention dari kelakuannya yang sangat-sangat tidak sopan di negara orang lain. Terus kenapa dia melakukan itu, no? Ya buat duit, buat attention, buat views, buat famous, buat terkenal. Dia bukan orang yang bodoh, dia bukan orang yang pura-pura nggak tahu, dia bukan orang-orang yang gimmick kayak Speed. Dia bener-bener yang tahu kalau itu Jepang dan di Jepang itu punya aturan. Dan lu nggak harus ke Jepang, lu di Amerika pun muter speaker di subway mungkin juga ditegur orang. Nanya-nanya pecun di jalan sama orang nggak dikenal juga bahkan lu bisa dapat masalah. Ini bukan orang nggak tahu aturan terus melanggar aturan. Ini orang tahu aturan dan sengaja melanggar aturan untuk membuat kontennya makin ramai, makin meriah, makin banyak yang nonton, makin banyak yang donate, makin dapat panggung yang lebih besar. Dan dia memilih negara yang sangat-sangat rentan terhadap hal itu, Jepang. Karena dia tahu orang Jepang itu nggak kayak orang Amerika. Di Amerika lu aneh-aneh kayak gitu, udah pasti lu digebuk di jalan. Dan siap-siap akan ada second amendment melewati dada atau kepala lu pada saat lu ngegangguin orang di jalan. Everything for views, everything for donation, everything for famous. Don't do that. Dan kenapa dia milih Jepang? Di Jepang orang itu emang kalem-kalem. Yang kalau ada masalah tuh emang jarang ada yang negor, yang cuman ngejauh dan nggak mau terlalu ikut campur. Jarang ada yang mau konfront kayak di Amerika. Bukannya nggak ada, tapi jarang. Dan ini semua terjadi karena apa? Karena rasis. Nggak. Gue nggak asal mainin racist card. Ini beneran rasis, ini perilaku rasis. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia menganggap orang-orang di Jepang itu nyantai, orang-orang di Jepang itu bisa digituin, bisa dikasarin, bisa menjadi panggung dia untuk berbuat bodoh dan mendapatkan atensi. Dia juga ngeharas orang-orang Jepang di sana gitu. Lu kenapa Pearl Harbor? Lu mau lu Nagasaki Hiroshima lagi lu? Gue orang barat, gue yang lebih tinggi daripada lu. Lu sediakan gue panggung di negara kecil lu. Lu pasti nggak berani negor gue kan? Lu pasti nggak berani macam-macam sama gue kan? Yep, lu merasa superior dibandingkan orang-orang di sekitar lu. Lu merasa lu boleh mengacau di negara orang karena lu lebih hebat dari negara tersebut atau negara lu lebih hebat daripada negara tersebut. So respect me, but I will not respect your culture and your rules. Dan itu adalah salah satu bibit rasisme yang kacau. Coba dia ngelakuin itu di Texas gitu, terus ngata-ngatain redneck gitu. Berani nggak dia? Nggak berani, karena dia tahu dia nggak bakal menang di situ. Dia tahu orang-orang di sana bakal ngelawan dia, bakal konfront dia. Tapi dia tahu di Jepang nggak akan itu, karena dia merasa itu adalah kultur Jepang yang bisa gue manfaatkan untuk konten gue, dan gue di sana bisa survive karena ya gue lebih dari mereka, gue superior di antara mereka. Dan dia tuh bukan satu-satunya orang. Udah banyak orang kayak dia, streamer dari negara-negara barat ke Jepang untuk ngerusuh itu udah cukup banyak. Dan ini bahaya, ini khawatir banget. Bisa jadi Jepang ngeluarin sebuah aturan baru nih, biar orang-orang kayak gini nggak ngacau lagi di Jepang. Dan itu jujur sangat merugikan gue yang lagi pengen ke Jepang. Jepang tuh as a country emang punya konsep yang tidak terlalu gimana gitu sama gaijin. Terus sekarang gaijinnya ngerusuh. Kelar gaijin-gaijin yang lain ini. Dan please jangan glorifikasi kelakuan dia. Tawa-tawa gitu ngelihat orang Jepang ditindas, ketawa gitu ngelihat dia ngeharas cewek Jepang, ketawa gitu ngelihat salaryman lagi pengen pulang kerja terus dikacauin, dibikin pusing sama dia. Ya streamer bermasalah dengan kumpulan orang-orang yang bermasalah juga. Yang gue jamin juga insel-insel di bawah umur yang entah apalah yang dia ada di otaknya gitu. Demen banget ngelihat orang dari negaranya mengacaukan negara orang lain gitu. Not funny, not cool.
Bahkan jadi kayak, wah kacau ini. Dan akhirnya orang-orang Jepang stand out. Ya memang banyak orang Jepang itu kulturnya menolak konfrontasi gitu, nggak mau ikut campur dan lain-lain gitu. Lebih baik mengalah menghindar daripada ngaco gitu. But thank God akhirnya dia dikonfront. Gue lupa urutannya gimana ya. Pertama ya akhirnya dia dikonfront sama komunitas gitu loh, sama warga setempat gitu. Nih orang nginep di mana disamperin gitu. Terus dia di jalan tuh kayak ditarik orang, gue nggak tahu gitu. Kata orang-orang sih itu yakuza, gue nggak tahu bener apa enggaknya, beritanya simpang siur sampai sekarang. Dan akhirnya dia juga udah diamankan polisi, tapi ya dia keluar. Terus dia keluar terus minta maaf, terus ngelakuin hal yang gak jelas lagi. Emang tipikal lah, ini tipikal orang yang merasa superior, orang yang merasa wah gue di negara orang lain tuh gue bisa ngacau balau gitu. Karena gue orang barat, lu orang Asia, lu udah lalu kultur lu aja gitu. Biarin gue menikmati kelemahan kultur lu untuk jadi panggung buat konten-konten gue. Men, enggak lah. Dan di akhir ini semua ada kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya, gue nggak tahu apakah dia dideportasi, apakah dia emang visanya habis, apakah dia sudah melihat Jepang tidak lagi tempat yang aman buat beliau. Johnny Somali sudah meninggalkan Jepang. Dan kabar buruknya, di saat gue syuting, dia ada di Bali, Indonesia. Nah, gue nggak tahu apa yang terjadi dia di Bali. Gue juga nggak tahu apakah dia sudah bikin ulah di Bali apa belum. Dan apakah dia udah tobat apa belum, gue juga nggak tahu. Dan tentu saja harapan gue adalah dia di Bali, ya dia tobat, dia tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh, dia menikmati Bali sebagaimana turis seharusnya yang berwisata, berkunjung ke negara orang lain. Ya udah, nikmati Bali, enjoy Bali. Tapi lu jangan sampai berkelakuan kayak di Jepang. Dan menurut gue kita tuh nggak boleh ya rasis dibalas rasis gitu. Iya, dia rasis gitu. Dia menganggap kalau orang-orang Asia itu bisa tempat-tempatnya menjadi panggung dia bisa melawan aturan, bisa melawan hukum, nge-harass people di jalan kayak di Jepang, menganggap kalau dia lebih superior daripada sekitarnya karena dia lagi di negara orang dan negara dia lebih baik daripada negara yang dia kunjungi. Tapi kita tidak boleh berlaku rasis juga. Ya apa bedanya kita kalau ngerusuin satu rasis gitu, cuma nambah rasis doang di muka bumi ini. Dan juga jangan berkelakuan yang melawan hukum. Kalau dia kenapa-napa, biar hukum yang bertindak. So, stay safe teman-teman di Bali, tunjukkan keindahan Bali, tunjukkan keistimewaan Bali pada dunia, tapi hati-hati sama Johnny Somali. Dan buat para streamer di Indonesia, tolong jangan jadikan Johnny Somali ini suri toladan atau contoh yang baik untuk kalian melakukan hal-hal yang kurang baik di negara orang lain. Ya di negara sendiri juga jangan gitu. Kita udah lihat sendiri beberapa hari kemarin gitu, bukan konten live stream sih, tapi konten video biasa gitu yang tes kejujuran. Nggak semuanya perlu lo kontenin, nggak semuanya perlu viewers, traffic, dan angka. Kenapa gue sampai sok-sok nasehatin streamer gitu, sok tua kayak gitu? Ya karena hal-hal kayak gini tuh udah jadi template di Indonesia, tau nggak lo? Di Amerika ngelakuin apa, di Indonesia dilakuin, bahkan mungkin lebih parah. Di Amerika ada vlog, Indonesia ngevlog. Di Amerika bikin daily vlog, Indonesia bikin daily vlog. Konten prank YouTube, masuk nih konten prank YouTube. Fake prank juga Indonesia. Di TikTok US bikin konten moralis so baik-baik gitu. Double it and give it to the next person. Di Indonesia juga mulai ada variannya sendiri. Ya tentu saja gue sangat khawatir nanti akan ada streamer Indonesia yang melihat, wah untuk menjadi sukses sepertinya saya harus menjadi Johnny Somali gitu kayak. Ya. Jadi ya gue udah ngasih tahu, gue udah sebarin. Mungkin nasihat sok tua gue bisa disebarin juga ke teman-teman kalian yang mau jadi konten kreator. Nggak selamanya followers banyak itu berarti lu duit gitu. Bisa jadi kayak Johnny Somali gitu ditangkap polisi lu. Ini bukan pertama kalinya. Logan Paul juga udah pernah ngelakuin hal yang sama, melakukan hal-hal yang kurang ajar, yang nggak sopan, yang benar-benar mengganggu di Jepang hanya karena dia, wah gue keren, gue Logan Paul, gue lebih superior daripada lu, gue bisa ngerusuh di negara lu karena gue Logan Paul, dep. Dan akhirnya dia di-ban dari Jepang, bikin masalah dan lain-lain. Somali bukan yang pertama dan semoga dia jadi yang terakhir dan lu nggak usah ngelanjutin. Jangan tiba-tiba lu jadi kayak penyembahan Drew Ted lu. Dan itulah dia seputar internet untuk hari ini. Kalau kalian suka konten-konten gue yang kayak gini dan kalian mau support langsung gue, kalian bisa beli buku gue di link di deskripsi di bawah. Buku gue bagaimana media sosial menghancurkanmu, menjelaskan hal-hal yang kayak Johnny Somali ini. Kenapa dia kayak punya kewajiban untuk bikin rusuh, bikin ulah, cari panggung, ngegedein nama, seperti terkutuk untuk mengejar angka dan popularitas, dan melakukan apapun demi menggapainya. Itu semua kalau kalian mau gali lebih dalam, kalian bisa baca buku gue. Ini tipis kok bukunya, tenang aja. Tapi jangan harap ini bukunya kayak novel ya, ini bukunya akademisi. Jadi bukunya juga sering dipakai buat orang-orang skripsian kuliah. Untuk beli linknya di deskripsi di bawah. Itu aja dari gue. Stay safe teman-teman di Bali. Jangan sampai kalian melanggar hukum dan melakukan manhunt. Kalau dia nggak ngapa-ngapain, kalau dia nggak ngurusi ya udah. Kalau dia ngurusi ya lapor polisi. Jangan hakim sendiri. Jangan nambah ulah. Kalau ada update mengenai Johnny Somali, kalian bisa tambahin di komen di bawah, please. Atau mungkin ada yang salah tadi gue omongin, ada yang kurang tepat, kalian juga bisa kritik gue di komen di bawah. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.